Ngeri ya, pemerintah bikin sumur bor budgetnya 100 sampai 150 juta. Cibai lu, maikan Nina. Tengok lu punya pasar, satu orang potong kayu semua rumah suruh hancur. Lu paham ah? Lu paham? Rumah ini disewakan ya, mungkin ditempel sebelum terjadi bencana. Karena ini nggak bisa lagi dihuni. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan syarikat swasta berminat untuk membeli timbunan lumpur di kawasan terjejas banjir di wilayah Aceh. Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya. Kenapa Singapura mau membeli lumpur bekas banjir yang ada di Aceh dan Sumatera dengan harga mahal? Apakah itu perang para sahabat sampai diliput di TV internasional Malaysia bahwasanya lumpur yang ada dekat Aceh banjir tersebut para sahabat katanya mau dibeli pihak swasta, mau dijual ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang banjir yang ada dekat Aceh yang menyisahkan lumpur yang terbawa arus banjir dari hutan para sahabat. Ini merupakan yang sangat penanganannya sangat susah karena itu lumpur sejajar dengan atap rumah para sahabat. Sedangkan pemerintah ada solusi bahwasanya rakyat Aceh jangan takut bahwasanya lumpur yang terbawa arus banjir dari hutan itu, katanya saya mendapatkan kabar bahwasanya lumpur tersebut mau dibeli oleh pihak swasta. Apa gara-gara kemarin warga yang sempat viral mendulang emas ketika saat banjir banyak longgahan emas para sahabat? Apakah karena itu? Bahkan katanya akan dibeli oleh pihak Singapura para sahabat. Cobalah jangan di-prank teruslah masyarakat dekat Aceh inilah. Bahwasanya kalau memang ada bongkahan emas dekat sana, dulang sendiri, produksi sendiri. Macam mana kita tak mau memproduksi kalau memang banyak emasnya dekat sana yang terbawa dari arus, dari banjir, dari hutan itu para sahabat. Jadi kok malah sekarang diomon-omonin para warga agar senang ya, macam itu, warga agar tidak sedih. Tapi jangan harapan palsu lah, macam itu para sahabat. Bahwasanya juga ada pembuatan sumur yang harganya katanya sampai 150 juta per satu sumur para sahabat. Ini kalau nggak dikorupsi, apakah hanya yang dipikirkan uang-uang begitu ya kerajaan yang ada di Indonesia ini para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Bapak Presiden Prabowo Per bor. satu sumur bor 150 juta. 150 juta, Bapak. 150 juta. 100 sampai 150 juta. Siap. Mungkin dengan Lengkap itu, lengkap. Lengkap, Bapak. Dengan Sampai nanti air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. MCK Maaf itu. ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Oh, murah katanya para sahabat. Tergantung kedalamannya, Bapak. Saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja nggak? Termasuk ongkos bekerja, Bapak. Termasuk? Siap. Atau kalian pakai tentara nggak dibayar gitu? Bayar, Bapak. Siap. Tetap. Nggak, saya anggap itu relatif murah. Karena saya dulu ngebor agak besar, tapi memang tergantung tanah. Ngeri ya, pemerintah bikin sumur bor budgetnya 100 sampai 150 juta. Kita ringkas dan kita cari datanya melalui Google.
Di sini jelas-jelas tertulis harga bikin sumur bor bervariasi mulai dari 150 sampai 300 per meter untuk jasanya saja, ya kan? Belum termasuk alat-alatnya atau paket mulai 2,5 sampai 8 juta untuk kedalaman standar 20 sampai 40 meter. Dan ini untuk perincian yang lebih jelasnya, harga paket jasa dan material dasar 20 meter 5 juta, 30 meter 6,5 sampai 8 juta, tergantung paket 40 sampai 50 meter 14 juta. Jadi rata-rata kalau 100 meter atau 150 meter anggap aja paling banyak ya 50 juta aja gak nyampe. Tapi rapat kemarin Presiden Prabowo dan beberapa menteri-menterinya kok bilang kalau bikin sumur bor itu antara 100 sampai 150 juta. Enak banget, renyah Pak, renyah. Satu kampung sudah hilang, satu biji rumah pun sudah tak ada. Air banjir sudah ambil semua, angkat pergi laut. Oh. Sekarang belakang lu boleh tengok sekarang kawan-kawan, ada kayu besar-besar. Ini kayak mantan TKI kerja dekat Malaysia, bosnya Cina ini. Ini bunuh orang punya, lu tahu gak? Lu punya pasal lah, lu potong semua ini kayu tengok belakang Semua rumah satu kampung semua sudah hilang lu tahu gak ini? Logat Cina. Ini lu punya pasal ini. Lu punya pasal satu orang potong ini kayu semua sudah hancur. Tengok. Lu mau tanggung jawab Lu mau buat rumah orang semua? Lu mau buat semua baik Lu ada uang cibai lu. Maikan Nina. Tengok lu punya pasal satu orang potong kayu semua rumah sudah hancur. Lu faham Lu faham tak awak cakap apa yang cai? Maikan Nina. Lu punya pasal, tengok ini satu kampung sudah hilang. Maikan Nina. Ini pasal banjir Pasal banjir orang potong kayu Ini orang potong kayu semua orang potong punya Maikan ini cibai lu. Lu tak ada hati perut punya orang, tahu gak? Tengok sekarang betul, kampungnya. Kampung tengok sekarang boleh pakai lagi gak? Semua rumah sudah hancur kan Nina cibai. Sementara itu Presiden Indonesia Syarikat swasta mau beli timbunan lumpur akibat banjir di Sumatera. Lumpur di kawasan terjejas banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurutnya, urus niaga itu boleh mempercepatkan usaha memulihkan semula sungai kerana banyak menjadi cetek akibat mendapan lumpur hasil banjir dan tanah runtuh. Beliau akui ia idea yang bernas dan boleh direalisasikan. Prabowo turut menyatakan bahawa penjualan lumpur tersebut memberikan manfaat kewangan secara langsung kepada kerajaan tempatan. Banjir besar dan tanah runtuh melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 susulan hujan lebat tanpa henti selama berhari-hari disebabkan taufan Senya. Data daripada Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan BNPB menunjukkan bahawa setakat 31 Disember angka korban akibat bencana di ketiga-tiga wilayah berkenaan telah mencecah 1,141 orang termasuk 514 kematian di Aceh. Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik. dia bisa manfaatkan. Ini kata Bapak Prabowo benar di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekiranya bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Kalau ada swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Boleh nggak? Wah, Gubernur Bupati ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Ini lumpurnya, rumah rasanya seperti masuk terowongan. Ini, ya Allah, begitu dalam ya. Terkubur lumpur. Rumah ini disewakan mungkin di tahun 2006 sudah tiba, rumah terkubur, tanah masih terdiam dalam karena ini nggak bisa lagi dihuni ini. Ini rumah. Insyaallah. Jadi hari ini tanggal 1 Januari. Ini yang katanya mau dijual berasakan lumpurnya. Jadi sudah berganti tahun. Dijual gimana? Artinya sejak 26 November ya sampai hari ini sudah sebulan lebih. Ya, sudah sebulan lebih. Ya keadaan masyarakat masih seperti ini.
Tidak sabar ya. Ya Allah. Ini teras. Nah, ini jendela. Kenapa Singapura mau membeli lumpur bekas banjir yang ada di Aceh dan Sumatera dengan harga mahal? Ada apa di balik lumpur tersebut? Saya rasa pemerintah harus kaji ulang. Ada apa di balik lumpur tersebut? Dan kenapa hanya lumpur di Aceh dan di Sumatera? Kenapa gak lumpur Lapindo? Ada apa di balik lumpur? Ya, Masya Allah. Lumpur banjir Aceh Belum ada mengeras setinggi orang dewasa. lumpurnya masih Sudah di keras. dalam rumah. Ya Allah, Inilah kasihannya. Setelah tapi Sudah 1 bulan lebih ya. lumpur ini sudah bersih. Di dalam masih banyak lumpur, guys. Ini kondisi lumpur yang ada di desa Pantai Brunei ya. Pohon mangga masih aman ya. Inilah kondisi Manasah yang belum ada penanganan sama sekali ya. Ini musola ya. Seorang ibu dibohongi anaknya minum air tebu padahal air lumpur. Gimana Ya kakak Allah. bisa bertahan makan 3 hari dengan air lumpur itu? Ya sesuap asal masuk aja untuk ganjal perut pun jadi gitu Pak. Sama anak-anak juga? Sampai saya bilang sama dia, dia kan bilang ini air apa nak teh? Minum aja nggak apa-apa nak, air tebu. Astagfirullah. Jadi bohongin anak-anak dengan ngomong air tebu, padahal lumpur. Itu pun kami kan sekalian kita berendam tuh kan, kita kan yang laki-laki cari. Ya Allah. Kalau yang kayak gini kan nggak sanggup ngasih orang minum. Hello, United Nations. This is Aceh, a province of Indonesia. At this moment, we are standing Sampai membuat konten bahasa Inggris sekarang, biar dunia nampak. That caused by giant flood happened or occurred on November 26, 2025. And this is all purely caused by nature, not caused by the humanity. That's why the government of Indonesia refused to declare this is as a national disaster. Do you know why? Why? Because this wood was not caused by human. This is not from deforestation, but the wood like this cut by the water collectively. No. They are suicide together. Oh, suicide together. They are suicide together. Okay, I see. Okay, now let me show you that the trees suicide themselves collectively. So the wood Itu potongan kayu were ya. not caused by deforestation, Kayak but mesin caused itu. by giant flood. I believe it didn't. It was not cut by machine like chainsaw, but it was cut by flood. As we can see, from that corner to that corner, there are millions of woods are suicide together in here, and Banyak I tumpukan believe kayu. the woods are not caused by human, but they are suicide and buried together in here. And this is not only here. There are many places in other places. Bukan hanya di sana ya para sahabat. More Banyak di lain tempat more lagi. Bigger, much more than this. Actually, Achinese people do expect that the government of Indonesia will soon declare this is as a national disaster. People are suffering. People are crying. They lost their house. They lost their job. They lost their lands. They Rumah lost gak ada. everything. Because this is not caused Kehilangan by deforestation, semuanya. but this is purely caused by natural disaster. Therefore, we demand to United Nations and the nation of the world to come again to Aceh like what you did in 2004 when tsunami crashed Aceh. People are not suffering. They lost their houses. They lost everything. Come to Aceh again and help us. Thank you. Minta tolong ya para sahabat.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya bencana banjir yang dekat Aceh itu para sahabat, dekat Sumatera sudah berlaku 1 bulan lebih, dan sekarang cara penanganannya untuk membuat sumur pun 1 sumur bor untuk memberikan warga air bersih itu dijangka anggarannya 100 sampai 150 juta para sahabat. Ya, katanya netizen dekat Indonesia, dekat kolom-kolom komentar, kalau tidak dibuat mahal, macam mana Bapak untuk mengkorupsinya para aparat pejabat-pejabatnya, macam itu para sahabat. Sedangkan banyak influencer daripada Indonesia dan mengecek anggarannya sekitar 14 juta sampai 18 juta sahaja, macam itu para sahabat. Dan di sini banyak warga sekarang sudah beraktivitas kembali untuk menengok rumah-rumah mereka yang tertimbun oleh lumpur yang sampai seatap rumah, bahkan menengok bahwasanya banyak tumpukan kayu dekat sana para sahabat yang begitu besar macam itu. Tumpukan kayu banyak para sahabat. Dan bahwasanya Bapak Prabowo dalam rapatnya mengatakan, aku dengar-dengar katanya lumpur yang ada dekat Aceh mau dibeli oleh pihak swasta. Dan katanya para sahabat mau dibeli orang Singapura para sahabat. Masa iya para sahabat? Itu warganya selalu diperang macam itu kan. Jadi memang betul di video sebelumnya memang ada orang yang mendulang bahwasanya dekat Aceh itu ketika didulang banyak bongkahan emas para sahabat. Makanya ada yang mengatakan banjir membawa berkah. Tetapi videonya sekarang hanyut bagai ditelan bumi, gak ada para sahabat. Kalau memang pemerintah mempunyai inisiatif tahu bahwa dekat sana itu banyak banyak bongkahan emas dekat sana, serpihan emas yang terbawa arus daripada hutan itu para sahabat. Kita proses sendiri macam itu dan hasilnya kita bagikan kepada masyarakat untuk membangun kampung-kampung yang terdampak banjir tersebut, dan juga jauhkanlah dari sungai yang memang sangat sensitif terhadap banjir. Takutnya sudah dibangun cantik-cantik lagi, nanti apabila ada hujan lebat, ada cuaca ekstrim lagi, terkena dampaknya lagi. Jauhkan dari pemukiman yang memang rawan banjir macam itu para sahabat, agar warga tidak ketakutan lagi di tahun hadapan macam itu. Kok malah mau dijual ke Singapura? Apakah ini omon-omon ataupun hanya ingin menenangkan pikiran masyarakat? Setidaknya jangan macam itulah Pak. Berikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.